Selamat berjumpa dengan kuliah hidrologi terapan. Hari ini saya berikan judul kuliah kita adalah proses hidrologi. Mari kita ikuti. Dalam hidrologi ya itu kita berbicara tentang air dan keberadaannya. Jadi air adalah merupakan substansi yang berlimpah di permukaan bumi, tetapi paling banyak itu dalam bentuk air laut ya. Jadi secara prinsip ya, kenapa air ini hidrologi ini penting? Karena hampir semua makhluk hidup itu tergantung kepada air. Jadi air itu begitu penting kepada seluruh makhluk hidup, terutama manusia ya. Jadi perlu dipahami bahwa salah satu kekuatan yang secara kontinu merubah permukaan bumi ini adalah air. Ya, ini air ini secara kontinu dia merubah dan membentuk permukaan bumi. Oleh karena itu maka keberadaannya dan siklusnya atau proses keberadaannya perlu diketahui. Kemudian air juga adalah faktor penting dalam pengaturan temperatur ya di atmosfer. Jadi atmosfer bumi ini temperaturnya diatur oleh air. Ada uap air yang menguap kemudian mengatur temperatur atmosfer bumi. Nah, sekarang apa itu hidrologi? Air sudah tahu kita ya, air itu bisa dalam bentuk liquid, bisa dalam bentuk vapor atau uap ya. Jadi bisa juga dalam bentuk es atau snow. Kemudian hidrologi itu adalah merupakan perihal yang berkenaan dengan keberadaan air pada semua tempat atau fase ya. Jadi semua tempat atau fase di permukaan bumi ini. Jadi itu disebut namanya hidrologi adalah perihal yang berkenaan dengan keberadaannya. Ini adalah sesuatu yang penting karena air itu bergerak dalam fase satu, berubah dari fase satu ke fase lain karena adanya driving force energi matahari. Jadi itulah yang membuat air itu berada dalam posisi liquid, kemudian dalam uap air, kemudian dalam hujan, awan, hujan, dan snow. Ya. Nah, sejak abad ke-19 ya, itu sudah banyak sekali ilmuwan untuk coba mempelajari ya berapa sih volume air yang ada di planet bumi ini, termasuk yang ada di laut, di dalam tanah, di permukaan bumi, kemudian di atmosfer begitu ya. Tetapi secara pasti atau tepat ya itu belum diperoleh secara tepat, tetapi diestimasi sudah banyak yang mengestimate dan sepakat dengan besaran itu, maka perkiraan keberadaan air di bumi ini itu sudah disepakati sementara adalah sebesar yang ada di dalam tabel ini. Ya, nah totalnya adalah volumenya itu adalah sebesar ini. Ini dalam kilometer kubik, yaitu 1.386 ya ribu kilometer kubik. Jadi dari total ini yang paling banyak itu ada di laut dalam bentuk air laut, yaitu 96,5%. Kalau kita perhatikan air tawar itu sebenarnya hanya sedikit saja ya, yaitu fresh water itu hanya sekitar 2,5% ya. Nah, tetapi dalam 2,5% ini itu menghidupi manusia di daratan
dan tumbuh-tumbuhan dan binatang yang ada di daratannya. Kalau di laut, ikan dan kehidupan laut itu ada di sini, ya. Nah, kalau kita perhatikan ini, ya, maka sesungguhnya freshwater ini itu 2/3 itu berada dalam bentuk es. Ya. Ini adalah bentuk es di kutub utara dan kutub selatan. Justru karena itulah maka kita selalu khawatirkan ada global warming ini, karena kalau 2/3 ini mencair, gitu ya, itu bisa mempengaruhi environment secara global. Jadi oleh karena itu maka komposisi ini bisa saja berubah, dan kalau ini berubah berarti air tawarnya bisa berubah lagi karena mungkin ini akan mengisi air laut, ya. Oke. Kemudian sisanya itu sebagian besar dalam bentuk air tanah yang berada pada kedalaman 200 sampai 600 meter. Jadi air permukaan lebih sedikit lagi. Air permukaan itu apa? Sungai, ya, curah hujan dan sungai, danau, ya, danau dan rawa. Ya, itu hanya 0,06% air tawar yang terdapat sungai dan danau. Lihat ya, 0,006% saja yang kita lihat sehari-hari dalam bentuk air sungai dan air permukaan. Kemudian ada juga air biologis, tapi itu pun sangat kecil, itu hanya 0,003% yang terdapat pada tanaman, binatang, dan tubuh manusia, ya. Jadi ini apa namanya, air yang ada di bumi ini bisa terkelompokkan seperti ini. Jadi freshwater ini hanya sedikit saja dan itu paling banyak dalam bentuk es. Nah, kalau saya bikin skematiknya kira-kira, ya, ini total air tadi, ya, kalau kita bulatkan kira-kira 1.386 juta kilometer kubik. Dan ini 96% tadi ada di air laut, ya. Kemudian surface water ini ada sebesar 189,9. Kemudian groundwater itu ada 47,6 juta ton. Jadi lebih banyak air tanah daripada air permukaan. Kemudian di udara itu totalnya dalam bentuk uap air itu kira-kira 12.900 km kubik. Kemudian selebihnya itu ada dalam biologikal tadi, ya. Nah, jadi ini di udara ini menjadi penting karena kenapa? Total uap air yang bisa ada di udara kalau sudah lebih dari ini, dia akan turun dalam bentuk hujan atau snow atau salju, ya. Jadi salju plus hujan itu disebut namanya presipitasi, ya. Jadi rainfall and snow plus snow itu presipitasi. Dia akan jatuh. Jadi kalau begitu maka air yang menguap itu akan tersimpan di dalam udara dalam bentuk uap air, tapi lamanya hanya tertentu dalam batas waktu tertentu dan dia harus turun karena daya tampung udara itu terbatas, ya. Nah, jadi inilah hidrologi itu. Semua keberadaan air ini, bagaimana mekanismenya, berapa volumenya pada suatu waktu tertentu di suatu tempat, itu adalah merupakan ilmu yang dipelajari untuk apa? Untuk keperluan manusia utamanya kalau kita berbicara dengan hidrologi, tapi di dalamnya manusia, tumbuhan dan binatang, ya. Nah, walaupun jumlah air yang terdapat di atmosfer, ya, atau daratan bumi relatif kecil pada waktu tertentu, jumlah air ini kalau dilihat setiap tahunnya itu cukup besar. Karena kenapa? Karena dia kan berganti terus, ya, tiap hari berganti. Nah, air dari laut, air dari permukaan menguap, dari itu jadi awan, dari awan dia turun jadi hujan, kemudian dari air lagi. Jadi walaupun kecil air tawar ini, tapi sirkulasi dalam fase keberadaannya itu setiap tahunnya kalau dijumlahkan itu cukup besar, ya.
kondisi keseimbangan tahunan secara global di planet bumi adalah seperti diperlihatkan pada tabel berikut ini. Nah, coba kita lihat ya, bagaimana keseimbangan atau balance daripada air di permukaan bumi ini dalam fase tadi ya. Fase air dari permukaan, air di atmosfer, curah hujan dan sebagainya. Nah, kalau kita perlihatkan di sini ya dalam tabel ini, maka presipitasi yang jatuh ke laut itu sebesar 458 ya. Kemudian itu kilometer kubik per tahun. Kemudian yang jatuh ke daratan 119.000 kilometer kubik per tahun. Nah, jadi artinya ini presipitasi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa presipitasi itu adalah curah hujan plus salju. Ya, jadi itu namanya presipitasi. Kebetulan kalau kita di Indonesia itu kita lebih kenal curah hujan saja karena salju kita tidak ada. Ya, kemudian evaporasi itu 1.276 mm per tahun. Ya, kemudian di daratan itu adalah sebesar 800. Bukan, ini begini ya. Ini evaporasi, ini di daratan, ini di laut ya. Jadi di laut itu lebih besar evaporasinya daripada di daratan ya. Karena apa? Karena memang laut lebih luas dari daratan dan laut itu air semua, tidak ada tanah atau tanaman, tetapi semua dalam bentuk surface water ya. Kemudian runoff itu artinya adalah aliran di permukaan tanah. Itu yang masuk ke laut itu 505. Kemudian yang masuk ke dalam tanah atau ke runoff to ocean ya, dalam bentuk dalam bentuk kilometer kubik per tahun itu sebesar ini, tapi kalau dikonversikan ke satuan milimeter per tahun itu seperti itu. Jadi artinya apa? Ini 505 ini curah hujan itu langsung jatuh ke laut. Yang ini langsung ke daratan tapi mengalir ke laut juga. Yang sisanya adalah sisa dari curah hujan dengan ini itu ada di dalam tanah ya. Nah, sungai itu hanya ada di daratan ya, kemudian air tanah juga di daratan, kemudian total runoff itu adalah 47.000 kilometer kubik per tahun atau sekitar 316. Nah, coba perhatikan ini water balance-nya. Ini perkiraan dari keseimbangan air antara air permukaan, air simpanan dalam tanah dan air yang kembali lagi ke laut dan menguap ya. Jadi dia bersirkulasi seperti itu tapi dalam hitungan tahun dan ini berlaku secara global ya. Nah, sekali lagi presipitasi 119.000, kemudian evaporasi 800 mm per tahun, kemudian runoff to ocean itu sebesar dari daratan itu 72.000, kemudian sungai itu 44.700 dan air tanah dalam bentuk seepage ya, air yang mengalir ke laut dari dalam tanah dalam bentuk confined aquifer atau sejenisnya itu sebesar 2.700. Jadi total runoff itu 47.000 kilometer kubik per tahun ya. Jadi kira-kira seperti ini secara global. Nah, pada slide berikutnya akan diperlihatkan komponen-komponen utama dari air tawar dalam unit relatif terhadap volume curah hujan. Daratan sebesar 100. Dianggap bahwa curah hujan yang jatuh ke daratan itulah 100%. Kemudian nanti yang lainnya kita bisa lihat dalam perbandingan ke arah sana.
Ini adalah memperlihatkan bahwa siklus hidrologi atau keberadaan air di permukaan bumi itu memperlihatkan bahwa 61% daripada curah hujan ya itu jatuh di permukaan daratan akan menguap dan sisanya 39% akan menjadi runoff ke lautan. Nah, jadi artinya 61% akan menguap, apakah dia masuk ke dalam tanah dulu, tapi akan menguap lagi ya. Kemudian 39% itu akan pergi ke laut, ya, baik itu melalui air tanah tadi atau air permukaan. Penguapan dari lautan mengkontribusi hampir 90% terhadap uap air yang ada di atmosfer. Nah, jadi hanya 10% dari daratannya, itu penguapan, evaporasi. Nah, ini adalah gambaran dari skematik siklus hidrologi. Jadi coba kita perhatikan ya. Ini presipitasi tadi yang kita anggap adalah 100%. Jadi 61% dari 61 dari 100 ini akan menguap dalam bentuk evaporasi dari lahan daratan ya. Kemudian sisanya itu akan pergi ke laut ini ya. Ke laut 38% dia melalui surface permukaan dan 1% melalui aliran air dalam tanah. Nah, jadi dari yang 100 ini, ya dari 100% tadi kan 61% menguap kembali, kemudian 39% kembali lagi ke laut. 1% melalui tanah, 1% di permukaan. Ya. Nah, kemudian dari lautannya ini 424, artinya itu 4 kali lebih besar daripada yang di daratan ini. Ya. Jadi ini dari sini itu langsung lagi jatuh kembali ke laut itu sebesar 385 dan yang 39 ini tadi ya ini kembali ke daratan. Apakah itu jatuh sebagai salju atau jatuh sebagai air hujan. Nah, jadi ini adalah merupakan water balance atau gambaran tentang siklus hidrologi, berapa besarnya air yang menguap, mengalir dan yang di atmosfer ya. Nah, sekali lagi perhatikan ya. Ini siklusnya. Jadi air yang jatuh dalam presipitasi itu 39% kembali ke laut dan itu kembali akan mengkontribusi presipitasi ya, sehingga dia akan turun lagi dan naik lagi sebagai evaporasi. Baik, ini adalah komposisi dari air di planet bumi. Nah, sekarang kita mulai dengan ilmu hidrologi ya. Ilmu hidrologi itu atau hydroscience itu berhubungan dengan air di muka bumi yang meliputi ya, air di muka bumi yang meliputi distribusi dan sirkulasinya, aspek fisik kimianya dan interaksinya dengan lingkungan termasuk interaksi dengan makhluk hidup khususnya manusia. Itulah hydroscience. Jadi adalah air di muka bumi yang meliputi distribusinya dan sirkulasinya. Distribusi yang tadi ya, sama sirkulasinya adalah proses hidrologinya itu. Proses hidrologi dari fasenya. Kemudian aspek fisik dan kimia. Ya, aspek fisiknya itu turbidity, kemudian kimianya adalah kandungan kimia air dan interaksinya dengan lingkungan termasuk dengan manusia dan makhluk hidup ya. Nah, jadi itu tadi yang disebut dengan hydroscience ya. Nah, sekarang hidrologi. Hidrologi ini dapat dikatakan adalah mencakup semua hydroscience yang disebutkan di atas ini ya. Yang mana sirkulasi air tanpa akhir antara bumi dan atmosfer. Jadi hidrologi ini adalah kajian terhadap siklus hidrologi itu. Jadi artinya siklus hidrologi ini lebih spesifik terhadap kajian terhadap siklus hidrologi. Ya. Nah, pengetahuan hidrologi atau hydrologic knowledge
itu digunakan untuk diaplikasikan untuk keperluan pengendalian sumber daya air. Nah, ini ceritanya adalah kita adalah pengelolaan sumber daya air. Maaf, ini adalah hidrologi. Nah, ini diaplikasikan untuk pengendalian sumber daya air di daratan permukaan bumi. Sementara air laut itu ilmunya sendiri, disebut namanya adalah Ocean or Marine Science. Jadi sekarang tadi kan dalam siklus hidrologi tadi ada air yang dari laut menguap terus kembali lagi ke laut ya. Nah, kemudian ada yang ke daratan yaitu sekitar 39 tadi ya. Jadi 39 itu masuk ke laut, ke daratan dan nanti kembali lagi dalam bentuk air tanah dan air permukaan. Jadi hidrologi itu atau hydrologic knowledge itu adalah berkenaan dengan air yang ada di daratan. Sementara marine science atau ocean science itu adalah air yang ada di lautan. Jadi sudah jelas ya. Jadi kembali saya lihatkan di sini bahwa yang ini ya, yang ada di ini adalah marine science dan ini adalah hydrologic science ya. Ini marine science, ini adalah hydraulic science. Nah, oke, sudah jelas ya bahwa apa itu ilmu hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air yang ada di daratan ini. Kita teruskan. Kemudian perubahan distribusi air. Distribusi air, sirkulasi dan temperatur air di planet bumi ini dapat menghasilkan efek yang besar, ya, seperti zaman es misalnya, adalah merupakan manifestasi daripada efek tersebut. Perubahan tersebut mungkin disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, sekarang coba ya, yang air di daratan tadi, ya, ini apakah es di kutub utara atau di kutub selatan itu bisa mencair, itu tergantung kepada banyak faktor, tetapi umumnya adalah aktivitas manusia. Seperti global warming yang sekarang lagi berlangsung ini secara terus-menerus akan mencairkan es di kutub utara dan kutub selatan. Jadi dulu zaman es itu bisa dibilang bahwa daratan Kanada itu dengan Uni Soviet Siberia di sana di atas itu es semua nyambung itu. Jadi artinya es itu dulu begitu banyak sehingga kalau diperhatikan ya dulu masa zaman es itu semenanjung Malaysia ya dengan Kalimantan dan Sumatera itu sama Pulau Sumatera ini bersatu. Jadi artinya sebelum mencair itu ini adalah merupakan satu daratan gitu ya. Nah, yang dihubungkan oleh apa namanya pembekuan es. Artinya air belum ada yang menggenangi daratan seperti sekarang ini. Nah, jadi tapi itu jutaan tahun lamanya ya. Jadi dulu sebelum ada es mencair, maka es itu begitu banyaknya sehingga air laut nggak sebanyak ini gitu. Sehingga Pulau Sumatera, semenanjung Malaysia, Kalimantan dan Jawa itu adalah Pulau Jawa itu adalah daratan semua menyatu. Tapi setelah ada zaman es, maka terjadi pencairan zaman es di kutub utara selatan, maka itu jadi lautan ya. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Apakah ini akan naik lagi muka air laut? Ya kita lihat saja ya. Manusia menyangkol, membajak tanah, mengairi tanaman, memupuki lahan, menebang hutan, menyedot air tanah, membangun waduk, membuang sampah ke sungai atau danau, dan banyak kegiatan lainnya seperti industri dan lain sebagainya. Ini semua mempengaruhi sirkulasi atau yang paling jelas adalah mempengaruhi temperatur bumi.
atmosfer sehingga mempengaruhi siklus hidrologi ini, ya. Nah, kalau demikian kita lihat siklus hidrologinya, ya. Air di bumi berada pada ruang tempat yang dinamakan hidrosfer, ya. Jadi dalam profil udara gitu ya, itu sampai dengan 10 km itu dari bawah itu namanya hidrosfer, ya. Hidrosfer, ya. Nah, jadi sekarang 10 sampai 15 ya, sorry. Sampai dengan 15 km, 0 sampai 15 km. Itu namanya hidrosfer. Di atasnya itu stratosfer. Nah, jadi air itu berada di atmosfer dan ada di perut bumi. Di perut bumi itu namanya litosfer, ya. Dan itu sekitar 1 km. Kalau lebih dari itu sudah saline water namanya, sudah beracun, ya. Nah, jadi keberadaannya ada pada ketebalan 15 km ke udara dan 1 km ke dalam perut bumi. Disitulah air berada, ya. Air bersirkulasi di hidrosfer melalui lintasan yang rumit adalah merupakan siklus hidrologi. Itu sudah kita bicarakan tadi, ya. Yang di hidrosfer tadi itu yang jadi awan, awan menjadi hujan gitu ya. Menjadi snow turun ke permukaan dan itu sudah ada di hidrosfer. Siklus hidrologi adalah merupakan pusat fokus daripada hidrologi. Ya, siklus tersebut tidak ada awal dan akhirnya dan di dalamnya terdapat banyak proses terjadi secara terus-menerus tanpa henti. Nah, jadi proses ini berlangsung terus sehingga dia mempunyai andil dalam merubah secara terus-menerus permukaan bumi ini, ya. Nah, air permukaan bumi menguap ke udara dan permukaan laut, daratan dan membentuk air di atmosfer. Ini saya bicarakan tadi, ya. Kemudian uap air dipindahkan dan diangkat oleh angin ke atmosfer hingga terjadi kondensasi dan jatuh ke daratan melalui lautan dan disebut dan jatuh dalam bentuk salju dan curah hujan presipitasi. Nah, ini semua driving force-nya, ya. Itu adalah matahari, ya. Nah, matahari inilah yang mengakibatkan semua hal ini terjadi. Karena kenapa? Matahari itu mengeluarkan energi dan dia punya jarak tertentu dari matahari ke bumi dan buminya berputar gitu. Karena bumi berputar, maka ada bagian bumi yang terkena matahari, ada yang tidak, sehingga ada perbedaan temperatur. Perbedaan temperatur ini mengakibatkan pergerakan udara atau dikenal angin, dan temperatur itu mengakibatkan penguapan, dan proses yang rumit inilah yang mengakibatkan siklus hidrologi terjadi, ya. Nah, kita lanjutkan. Sebagian daripada presipitasi yang jatuh di daratan diserap oleh tumbuhan, sebagian masuk ke dalam tanah melalui infiltrasi dan menjadi aliran tanah atau surface flow, dan sebagian langsung di permukaan sebagai air permukaan, dan sebagian masuk kepada ke sungai sebagai runoff. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di bagian yang ada siklus hidrologi tadi, ya. Nah, kemudian sebagian air yang diserap tumbuhan dan air permukaan akan kembali ke atmosfer melalui penguapan. Jadi kalau dari daratan itu namanya evaporasi, kemudian kalau dari tanaman namanya transpirasi, ya. Nah, keduanya ini adalah penguapan, disebut evapotranspirasi kalau daratan. Satu dari ruang terbuka, satu dari daun tumbuh-tumbuhan. Air masuk ke dalam tanah melalui infiltrasi, sebagian mungkin masuk ke lapisan tanah yang lebih dalam melalui proses perkolasi dan mengisi air tanah atau groundwater, ya. Jadi groundwater ini pun bisa keluar dalam bentuk mata air, ya. Kalau
hidrolik grade lainnya cukup, dia bisa keluar. Contohnya begini ya, ini muka air tanah, kemudian ini gunung gitu ya. Nah, kalau air permukaan di atas mungkin seperti ini, tapi ini terperkolasi, ini muka air tanah, tapi dia bisa keluar dalam bentuk spring ya, gitu. Nah, proses ini semua terjadi terus-menerus ya. Air tanah tersebut dengan berbagai cara, yakni melalui mata air spring ya, ataupun dengan pompa. Kadang-kadang orang perlu air, bikin sumur ya, bikin sumur dalam atau sumur dangkal, dipompa airnya sehingga masuk jadi surface water. Nah, siklus hidrologi di planet bumi secara skematik diperlihatkan. Ini saya ulangi proses yang tadi. Kalau tadi ditunjukkan berapa kuantiti yang dalam proses itu, tetapi secara garis besar inilah proses dari hidrologi tadi. Ini ada penguapan ke udara, ada turun hujan, kemudian sebagian kemari ke daratan, turun hujan juga dan salju, hujan dan salju. Ada yang direct runoff, ada infiltrasi, masuk ke groundwater, ada yang sini, dan ada yang dipompa ya. Ada yang dipompa gitu. Jadi proses ini adalah proses yang terus-menerus sehingga kita bisa tuliskan satu persamaan water balance di sistem ini adalah RT ya. Runoff ini RT sama dengan presipitasi, itu curah hujannya, sama salju, dikurangi dengan evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini adalah evaporasi tambah transpirasi dari tanaman dan perubahan kandungan air tanah. Ini adalah model secara global atau secara umum berkenaan dengan keseimbangan air pada setiap lokasi tertentu di planet bumi ini. Jadi kalau kita ambil dalam watershed tertentu, dalam satu daerah tangkapan hujan tertentu, maka keseimbangan air dengan model seperti ini bisa kita teliti dan bisa kita kembangkan sehingga kita tahu potensi dan kita bisa memahami berapa daya dukung air di tempat tersebut dengan cuaca dan iklim yang kita ketahui ya. Nah, baru kita ke topik pelajaran kita, itu hidrologi terapan ya. Dalam praktek sehari-hari, aplikasi hidrologi dapat kita temui seperti pada pekerjaan desain dan operasional bangunan hidrolis. Ingat ya, hidrologi terapan. Air bersih atau air minum ya. Kemudian pengelolaan air limbah ya, artinya air buangan, irigasi, drainase, PLTA, dan pengendalian banjir, pelayaran, pengendalian erosi, endapan, pengendalian salinitas, pengendalian polusi, sarana rekreasi air dan perlindungan ikan dan satwa liar. Nah, coba ya, sekarang kita perhatikan ini. Dampak praktek dalam praktek sehari-hari, aplikasi hidrologi ini sangat luas. Karena itu menyangkut banyak hal, bangunan hidrolis, pengelolaan air limbah, irigasi, drainasi, PLTA, pengendalian banjir, pelayaran, pengendalian erosi, endapan, dan sebagainya. Nah, ini semua ada kaitannya dengan siklus hidrologi tadi. Oleh karena itu, hidrologi terapan itu adalah bagaimana data hidrologi, keadaan hidrologi tadi adalah aspek kajian siklus hidrologi pada satu tempat ya. Sehingga kita lihat diaplikasikan untuk pekerjaan desain dan operasional, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas manusia seperti ini ya, dan satwa dan tanaman, maka itulah kita sebut namanya hidrologi terapan. Peranan hidrologi terapan ya. Peranan hidrologi terapan adalah untuk membantu menganalisis permasalahan yang terkait dengan aplikasi hidrologi ini. Ya. Di lapangan dan memberikan panduan untuk perencanaan perencanaan dan manajemen sumber daya air. Ya. Nah, jadi
Itu peranan hidrologi terapannya. Jadi artinya kalau kita sudah bisa mengkuantifikasi, ya bisa memahami keberadaannya, berarti kita sudah bisa memahami kondisi hidrologi dari satu wilayah kajian tertentu. Jadi dengan demikian dia bisa membantu untuk menganalisis ya permasalahan yang terkait dengan aplikasi hidrologi. Contohnya untuk membangun satu bangunan hidrolis. Bangunan hidrolis itu apa saja? Kasih contohnya adalah bendung, ya, atau bendungan. Jadi kalau ada bendungan, kita bisa menggunakan hidrologi terapan ini untuk mengkuantifikasi berapa kira-kira air yang bisa diharapkan muncul pada tempat ini kalau di bendung di tempat tertentu. Berapa volume air yang bisa diharapkan. Nah, ini adalah ada kaitannya dengan hidrologi. Walaupun hydraulic structure-nya itu adalah human made, buatan orang atau artificial structure ya. Nah, oleh karena itu maka hidrologi terapan itu digunakan untuk itu. Contohnya lagi apa? Kita mau mengadakan penanggulangan banjir. Apakah itu dengan membuat tanggul atau membuat waduk? Semuanya kaitannya dengan keberadaan hidrologi tadi ya. Berapa debit yang paling besar, dan itu mau diprotek dengan cara apa. Nah, jadi desainnya itu tergantung pada hidrologi. Itu disebut namanya hidrologi terapan ya. Nah, kemudian apalagi air minum ini kalau kita mau mendesain satu water treatment plant, kira-kira ini yang paling bagus untuk membuat water treatment plant itu kapasitasnya berapa? Nah, jangan nanti kita buat kapasitasnya terlalu besar, kemudian pada musim kemarau nggak ada airnya. Gitu. Jadi supaya efisien dan efektif, data hidrologi itu diperlukan. Jadi harus dianalisis perencanaannya berdasarkan hidrologi ya. Nah, contoh analisis siklus hidrologi. Ya, ini adalah saya kasih satu contoh untuk analisis siklus hidrologi yang kira-kira ini adalah berapa lama sih uap air itu bisa bertahan di udara. Ini ada kaitannya dengan daya tampung udara tadi, artinya total air yang ada di atmosfer tadi dan berapa lama dia tinggal di sana supaya kita bisa memperkirakan besarnya penguapan itu berapa hari sampai memenuhi kapasitas daya tampung udara atau di hidrosfer tadi. Nah, itu supaya diketahui residence time namanya, berapa lama dia tinggal di sana. Ya, ini contohnya. Analisa curah hujan atau flow, simpanan storage daripada air di planet bumi secara global memberikan gambaran yang dinamis terhadap siklus hidrologi. Contohnya ya, estimasi berapa besarnya residence time TR daripada uap air di atmosfer secara global. Ini residence time TR adalah rata-rata lamanya molekul air yang melewati subsistem pada siklus hidrologi. Besaran tersebut dihitung dengan membagi volume air yang tersimpan, storage S, dengan aliran keluar atau flow rate Q, atau TR sama dengan S per Q. Ya, sekarang perhatikan penyelesaian dari contoh soal ini ya. Jadi yang ditanya itu adalah residence time TR, kemudian storage di tabel sebelumnya udah kita sampaikan ya, artinya kira-kira di atmosfer itu berapa? 12.900 kira-kira 12.900 kilometer kubik ya per tahun. Kemudian Q ini adalah discharge flow rate-nya. Itu dalam discharge flow rate ini di tabel tadi yang saya tunjukkan sebelumnya tadi kan ada keseimbangan air ya, water balance, global water balance. Nah, sekarang kita perlihatkan kembali di sini. Nah, ini kalau diperhatikan di sini atmospheric water-nya itu adalah 12.900 kan.
inilah air yang tersimpan di atmosfer, ya. Nah, ini adalah storage-nya, storage yang bisa tersimpan di sana 12.900. Kemudian precipitation, ya sekali lagi precipitation itu adalah salju dan curah hujan, ya. Itu di ocean atau di lautan ada 458, di daratan ada 119. Kalau ditambahkan ini berarti kira-kira berapa ini? 567, ya, 577, ya. Jadi sekarang ini adalah merupakan apa? Flow. Inilah yang keluar kan. Yang keluar selalu adalah sebesar ini, kira-kira 458 tambah 119. Nah, kalau begitu, maka besar TR tersebut, ya, ini adalah storage tadi. Kemudian precipitation itu adalah ini tambah ini, berarti 577, ya. Jadi TR adalah 12.900 dibagi 577.000. Jadi 0,022 tahun, 0,022 tahun. Jadi atau itu sama dengan 8,2 hari. Apa artinya ini? Artinya adalah waktu uap air itu berada di udara itu ada selama 8,2 hari. Setelah itu dia akan jatuh dalam bentuk presipitasi, yaitu hujan atau salju. Hanya masalah jatuhnya di mana kan gitu kan. Jatuhnya kan berpindah-pindah, nggak tetap di satu tempat. Dia spread over the world. Gitu ya. Jadi artinya makanya ada musim hujan, ada musim kemarau, tergantung kepada angin dan letak matahari. Ya, jadi ini yang mempengaruhi iklim namanya. Tetapi at least, ya, dia hanya akan stay di atmosfer selama 8,2 hari. Jadi hal inilah yang merupakan hal penting dalam orang memforecasting cuaca, ya. Jadi sehingga salah satu alasan mengapa cuaca tidak dapat diramalkan secara akurat lebih dari beberapa hari ke depan, inilah alasannya, ya. Karena nggak bisa secara akurat, karena sekitar 8,2 hari itu dia bisa ada di udara, gitu. Jadi artinya mengapa cuaca tidak dapat diramalkan secara akurat lebih dari beberapa hari ke depan. Jadi artinya bulan depan gitu agak susah kita meramalkannya, karena memang seperti inilah kondisi dari storage. Setelah 8,2 hari dia pasti turun. Jadi artinya nggak boleh lebih dari situ. Naik dia ke atas, dia harus turun menggantikan dia yang sudah jenuh di atas harus turun. Nah, tapi proses ini unik, ya, dan rumit sekali sehingga tidak gampang untuk memperkirakannya. Nah, ini adalah salah satu contoh hubungan antara keseimbangan air global di planet bumi dengan iklim dalam konteks ilmu hidrologi, ya. Jadi total storage di udara 12.900 km3 per tahun. Kemudian flow-nya dia ke bawah itu jadi presipitasi sekitar 577.000 km3 per tahun. Jadi proses inilah yang membuat iklim atau curah hujan di planet bumi, ya artinya spread, ya, terjadi seperti demikian rupa. Oke. Nah, jadi dengan demikian maka saya kira ya hidrologi terapan ini, sekali lagi saya ulangi di sini, bahwa apa yang harus kita ketahui adalah dalam teknik sipil, ya, kita itu berbicara tentang, ya, irigasi. Kita berbicara tentang PLTA.
kita berbicara dengan hydraulic structure ya. Hydraulic structure, apakah bendung ya. Kemudian kita berbicara tentang banjir. Ini semua data untuk menganalisis pengembangan atau desainnya, itu semua membutuhkan data hidrologi ya. Nah, jadi bagaimana cara mendesain ini semua kalau kita tidak punya ini? Tidak bisa. Jadi oleh karena itu, data ini semua adalah merupakan basis untuk mendesain sarana dan prasarana teknik sipil untuk pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya air. Apakah itu dikembangkan untuk memitigasi banjir, apakah dikembangkan untuk mendesain culvert dan jembatan yang menyeberangi sungai, apakah digunakan untuk membuat bendung untuk keperluan irigasi dan keperluan pengendalian banjir, apakah digunakan untuk mendesain water treatment plant, PLTA, semua itu basisnya adalah hidrologi. Jadi proses kita mengumpulkan data, menganalisisnya untuk dipergunakan untuk penggunaan tertentu seperti ini, itu disebut namanya hidrologi terapan. Ya, jadi saya kira inilah materi kuliah kita di hidrologi terapan yang pada kali ini, sehingga selanjutnya data yang perlu kita analisis untuk ini semua adalah berkenaan dengan siklus hidrologi tadi, terutama ya, apa itu data hidrologi yang utama yang selalu kita perlukan, yaitu adalah data curah hujan ya. Kita di Indonesia karena gak ada salju, kita pakai saja curah hujan, gak presipitasi ya. Curah hujan itu karena presipitasinya nol. Curah saljunya nol. Kemudian apa lagi yang harus kita analisis ya? Yang harus kita analisis yaitu data aliran sungai. Ini juga disebut runoff ya. Kemudian data apa lagi? Data ketersediaan air tanah. Nah, 1, 2, 3. Nah, coba perhatikan ini ya. Ini data-data ini ya, data-data yang kita perlukan untuk untuk hidrologi terapan ini. Data curah hujan contohnya ya. Nah, ini kan macam-macam data curah hujan ini. Ya, contohnya apa? Ada curah hujan yang minimum, ada curah hujan yang maksimum, ada curah hujan rata-rata. Nah, kemudian dalam pemahaman kita dengan data ini, kan ada juga hari tanpa hujan. Ya, hari tanpa hujan, tetapi kita menganalisa curah hujan rata-rata atau curah hujan minimum. Nah, bagaimana pendekatan kita untuk mengkuantifikasi data curah hujan untuk penggunaan tertentu atau special purpose. Inilah yang harus kita lakukan dalam kuliah-kuliah selanjutnya. Saya kasih satu contoh begini. Kalau kita berbicara tentang mitigasi banjir, berarti yang kita butuhkan sebenarnya adalah debit yang paling besar gitu kan.
Jadi debit aliran paling besar tercapai pada saat apa? Pada saat curah hujannya paling besar. Kalau begitu, dari banyak event ini, yang mana yang mewakili kita sebut paling besar itu? Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang kita bicarakan dalam hidrologi terapan. Begitu juga dengan data aliran sungai. Kalau data curah hujan mungkin bukan saja diperlukan untuk mitigasi banjir, tetapi juga untuk budidaya tanaman atau irigasi. Kenapa? Karena kalau curah hujannya banyak atau besar dan distribusi merata sepanjang tahun, barangkali kita nggak perlu irigasi kan gitu. Kalau kita perlu irigasi butuh airnya berapa banyak karena tidak selamanya atau setiap hari diperlukan karena banyak curah hujan gitu. Jadi hanya untuk penambahan saja. Nah, itu data curah hujan tadi. Nah, untuk ini diperlukan analisis hidrologi. Kemudian data aliran. Data aliran ini adalah real. Dia bukan empiris, bukan mencari korelasi antara curah hujan dan runoff gitu ya, tetapi dia real. Apa gunanya ini? Sama seperti tadi. Kalau kita lihat data ini akan memberikan gambaran kepada kita bahwa kalau kita mau gunakan untuk membangun PLTA contohnya, itu supaya PLTA kita optimum produksinya, debit berapa kita desain turbinnya atau bangunan PLTA-nya gitu kan, atau saluran untuk turbin untuk membangkit listrik ini dimensinya seperti apa supaya terjamin daya yang dihasilkannya dan optimum gitu. Nah, itu diperlukan data yang menunjang pembangunan turbin tersebut atau PLTA tersebut adalah data aliran sungai. Air tanah, kalau di suatu tempat air permukaan dan air hujan tidak cukup untuk memberi atau mencukupi kebutuhan air minum di satu tempat, mungkin kita harus cari alternatif air tanah. Itu berapa banyak potensi yang bisa diambil, berapa daya dukung air tanah di tempat tersebut yang bisa digunakan untuk keperluan-keperluan penduduk gitu. Nah, jadi ini semua ada kaitannya dengan hidrologi terapan. Jadi dalam hidrologi terapan ini ya, untuk data-data yang tidak bisa kita dapat dengan pasti, maka kita kenal ada namanya adalah probabilitas ya. Nah, kenapa probability ini perlu? Karena kita kan memperkirakan data masa lalu kita punya dan kita perkirakan untuk masa yang akan datang. Karena kalau kita mendesain sesuatu kan, kita gunakan sesuatu untuk keperluan yang akan datang. Nah, jadi kalau demikian, data itu kadang-kadang kan ada yang lengkap, ada yang kurang lengkap. Tapi ini kan harus didekati dengan cara teori probabilistik. Kira-kira dari rangkaian data yang ada ini lengkap atau tidak lengkap, panjang atau tidak panjang gitu ya. Ini kan harus ada keluar satu besaran yang kira-kira mendekati kebenaran gitu. Walaupun 100% benar susah, tapi bisa didekati dengan teori probabilistik. Nah, oleh karena itu dalam hidrologi terapan nantinya untuk kuliah-kuliah kita berikutnya, maka teori probabilitas ini akan kita bahas secara seksama. Karena
banyak teori probabilitas cocok digunakan untuk keperluan yang ini, tapi kurang cocok untuk yang ini gitu. Jadi harus kita pilih juga yang mana yang tepat untuk mendapatkan data yang baik ya. Jadi ingat bahwa dalam hidrologi ini probabilitas atau probabilistik ini akan menjadi satu perihal yang penting karena ini akan memberikan satu gambaran yang bisa kita gunakan untuk mendesain sarana dan prasarana teknik sipil yang berhubungan dengan air ya. Jadi sekali lagi kita akan dekati ini dengan probabilitas ya. Oke, saya kira untuk pertemuan kita sekali ini kita akhiri sampai di sini saja. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam.